Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin satu ide yang kuat sekaligus kontroversial banget, yang ikut membentuk cara kita mikir soal politik modern, kalkulus persetujuan. Gampangnya gini, ini tuh soal gimana caranya kita bisa bikin aturan main dalam masyarakat yang adil buat semua orang. Oke, langsung aja ke pertanyaan dasarnya ya. Pernah kepikiran nggak, apa suara mayoritas itu selalu adil dan masuk akal? Kita kan sering banget menganggap aturan mayoritas itu ya pilar utama demokrasi. Tapi, beneran sesimpel itu? Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Ada fenomena yang namanya mayoritas siklis. Coba deh bayangin, dalam sebuah pemilihan, pilihan A menang lawan B, terus B menang lawan C. Logikanya, A harusnya menang telak dong lawan C kan? Tapi dalam paradoks ini, yang terjadi justru C malah menang lawan A. Ini nunjukin kalau kehendak mayoritas itu bisa jadi nggak logis dan cuma muter-muter aja. Nggak ada pemenang yang jelas. Nah, masalah inilah yang coba dipecahkan oleh seorang ekonom bernama James M. Buchanan. Dan pendekatannya itu beda banget, dia nggak nyari pemilih yang lebih baik atau politisi yang lebih suci. Nggak. Sebaliknya, dia nawarin sebuah kerangka kerja yang bener-bener baru buat memahami politik. Teorinya dinamakan teori pilihan publik. Sederhananya, ini adalah cara ngelihat politik tapi pakai kacamata ekonomi. Asumsi dasarnya yang waktu itu cukup radikal adalah ini. Politisi itu bukan pelayan publik yang tulus tanpa pamrih. Mereka, sama seperti kita semua, adalah individu rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Jadi, poin utamanya gini, politik itu bukan upaya mulia mencari kebaikan bersama, tapi lebih kayak arena pertukaran yang rumit. Orang-orang pakai proses politik buat dapetin apa yang mereka mau. Dari kacamata ini, negara itu bukan entitas yang agung, tapi cuma alat buat memenuhi keinginan individu di dalamnya. Jadi kalau mau memperbaiki politik, jangan sibuk nyari pahlawan, mending kita fokus benerin aturan mainnya. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Fokusnya bukan lagi pada perdebatan kebijakan sehari-hari, tapi pada fondasinya, aturan main itu sendiri. Logika Buchanan sederhana. Kalau aturannya aja udah cacat, ya jangan harap hasil dari sistem itu bakal bagus. Itulah kenapa buat dia, kuncinya ada di konstitusi. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Karena teori ini nggak cuma ada di Menara Gading kampus. Teori ini diuji di dunia nyata, tepat di tengah-tengah salah satu krisis sosial paling panas dalam sejarah Amerika. Jadi, tahun 1954, Mahkamah Agung AS memutuskan kalau sekolah yang dipisah berdasarkan ras itu ilegal. Sebagai respons, kaum elit politik di Virginia malah melancarkan kampanye perlawanan masif untuk menolak integrasi. Sekolah-sekolah negeri sampai ditutup demi menghindari desegregasi. Nah, di tengah kekacauan inilah Buchanan maju dengan sebuah proposal. Rencananya ada dua bagian. Pertama, kasih orang tua voucher yang dibiayai negara, supaya mereka bisa milih sekolah swasta. Kedua, izinkan pemerintah daerah buat nutup sekolah negeri dan ganti total pakai sistem voucher. Secara teori sih tujuannya buat mecah monopoli sekolah negeri dan bikin ada persaingan biar kualitasnya meningkat. Dan disinilah kontroversinya meledak. Para pendukung Buchanan ngelihat ini sebagai penerapan prinsip pilihan publik yang bagus, memberdayakan individu. Tapi, para kritikus ngelihatnya beda banget. Mereka bilang, dalam konteks perlawanan masif itu, istilah kebebasan memilih cuma kedok. Kedok buat ngizinin orang tua kulit putih, narik anak mereka dari sekolah negeri yang terintegrasi, terus pakai uang pajak buat mendanai sekolah swasta khusus kulit putih. Menurut para kritikus seperti sejarawan Nancy McLean, ini adalah contoh sempurna gimana teori pilihan publik pakai bahasa yang kedengerannya netral, seperti pilihan dan efisiensi, tapi sebenarnya dipakai buat menutupi tujuan yang sangat diskriminatif, yaitu mempertahankan tatanan sosial berbasis ras. Tentu saja cerita ini punya sisi lain. Para pembela Buchanan dan warisannya menolak keras tuduhan-tuduhan tersebut. Michael Munger, salah satu kolega dekat Buchanan, bahkan secara blak-blakan bilang kalau kritik dari McLean itu cuma fiksi spekulatif. Dia menuduh McLean membangun sebuah narasi yang nggak didukung oleh bukti yang kuat sama sekali. Para pendukung Buchanan nunjukin beberapa kelemahan mendasar dari argumen para kritikus. Mereka bilang, para kolega terdekat Buchanan nggak pernah dihubungi buat dimintai keterangan. Mereka juga menuduh ada penafsiran yang sengaja disalahartikan dari karya-karyanya, plus penggunaan bukti yang lemah. Lebih dari itu, mereka menegaskan kalau orang yang kenal dia secara pribadi, seperti Richard Wagner, justru bilang Buchanan itu seorang egalitarian yang mendukung keputusan pengadilan untuk menghentikan segregasi. Nah, ini dia bagian yang paling rumit dan menarik. Bertahun-tahun kemudian, Buchanan sendiri tampaknya mengakui potensi bahaya dari idenya.
Di tahun 80-an, dia nulis kalau sistem voucher yang nggak diatur dengan baik justru bisa memperburuk kejahatan segregasi ras kelas budaya. Ini adalah sebuah pengakuan yang nunjukin betapa kompleksnya warisan pemikiran dia. Jadi, kenapa semua ini masih relevan banget buat kita? Karena perdebatan ini menyentuh inti dari pertanyaan-pertanyaan yang masih terus kita hadapi sampai hari ini. Kita masih terus bergelut dengan masalah yang sama. Gimana caranya menyeimbangkan kehendak mayoritas dengan perlindungan hak-hak minoritas? Gimana kita bisa merancang sistem yang adil waktu masyarakat kita punya nilai dan kepentingan yang beda-beda banget? Suka atau tidak, karya Buchanan memaksa kita buat menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit ini secara langsung. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Bisa nggak sih sebuah teori akademis yang netral kita nilai secara terpisah dari bagaimana ia diterapkan atau bahkan disalahgunakan di arena politik yang penuh gejolak? Inilah dilema inti dari warisan James Buchanan, sebuah teka-teki yang terus menantang cara kita berpikir tentang demokrasi itu sendiri.